Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi ajmain. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya, karunia-Nya, rahmat-Nya yang Allah curahkan kepada kita sekalian. Berbicara zikir, membahas zikir, tentu semua kita ingin tahu zikir yang benar-benar syar'iyah, zikir yang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, zikir yang benar-benar dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan zikir-zikir sembarang zikir, tetapi memang zikir yang bersifat tuntunan. Tetapi sekarang kalau kita lihat berbagai macam aneka ragam zikir yang kita tonton dan kita simak di berbagai video-video YouTube, itu memang perlu ketelitian tersendiri. Apakah memang zikir yang dicontohkan Rasulullah seperti itu? Atau justru itu merusak citra zikir itu sendiri? Pada hakikatnya yang mereka lakukan itu dalam rangka ketaatan kepada Allah pada hakikatnya. Tetapi kalau caranya salah, itu akan berakibat fatal terhadap zikir yang dilakukan oleh mereka. Zikir seharusnya datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan zikir sebagaimana banyak dilakukan oleh mereka yang suka berzikir tetapi tidak memenuhi tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya zikir itu tidak merupakan zikir. Akhirnya zikir itu lebih pada seni, budaya, dan bukan zikir. Bahkan ada zikir yang mirip-mirip itu tadi, beatbox itu. Yang seharusnya bernilai zikir akhirnya bernilai seni. Akhirnya zikir itu bukan lagi mendatangkan pertolongan Allah, bebas dari segala godaan setan. Tetapi justru zikir seperti itu mendatangkan setan. Ada yang begitu. Nah, kalau sudah zikir, bukankah zikir itu tujuannya supaya kita jauh dari setan? Itu zikir. Dengan zikir supaya kita bebas dari gangguan setan. Dengan zikir supaya kita lebih dekat kepada rahmat Allah. Ya seperti tadi itu dikatakan, wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil guduwi wal asar wa la taqum minal ghafilin. Itu ya. Wadkur rabbaka fi nafsika. Berzikirlah kepada Rabbmu fi nafsika, di dalam dirimu, tadarruan wa khifatan, penuh dengan sikap tadarru' wa khifatan, juga sifatnya yang sir di dalam hati, wa dunal jahri minal qawli, dan tanpa mengeraskan suara, bil guduwi wal asal, pagi dan petang, wala takum minal ghafilin, dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang ghafilin, yaitu orang yang lalai. Sifat zikir itu yaitu tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli.
yang ditunjukkan kita kepada Allah harus bersifat syar'iyah. Karena Allah lah yang membuat undang-undang zikir itu. Kalau kita zikir dengan kemauan kita, semau-maunya, itu tidak syar'iyah juga gitu. Karena tadi ada aturan-aturan yang harus dipakai. Segalanya di dalam Islam itu ada serba aturan. Apa yang tidak diatur? Masuk ke WC saja diatur, apalagi berzikir, mengagungkan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih syar'iyah. Karena memang perintah Al-Qur'an. Tuntunannya harus dari Rasulullah. Bukan kita yang bikin tuntunan zikir itu. Coba bagaimana kalau misalnya zikir seperti ini? Itu ya. Zikir yang lebih bersifat pada seni. Zikir seperti itu marak itu di internet. Viral ya. Kalau di Madura itu dikenal dengan istilah samman. Kadang-kadang sampai larut malam, tidak tahu waktunya orang tidur, kadang sampai jam 1. Itu masih belum, biasanya sampai pontang-panting dan sebagainya. Ada yang memang benar-benar pingsan gitu. Kita tahu orang yang paling mulia setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah para sahabat. Itu kita tahu, paham banget gitu. Tetapi mengapa kemudian cara zikir seperti itu muncul ke permukaan? Karena memang yang membimbing umat ini yang salah gitu. Para pembimbing agama itu tidak memberikan motivasi zikir yang sesungguhnya. Memang mereka inginnya zikir seperti itu. Kurang apa dekatnya para sahabat kepada Allah itu? Adakah iman-iman yang bisa menandingi sahabat Nabi selain dari Nabi? Nggak ada. Karena memang mereka tidak bisa melampaui ketaatan Nabi kepada Allah. Tidak ada iman setelah Nabi itu, melainkan adalah iman para sahabat. Yang sangat sempurna keimanannya sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna ketaatannya, sempurna segalanya. Tetapi kan tidak pernah berzikir seperti itu. Adakah orang-orang sekarang ini, mereka yang sok kenal Allah itu, memiliki kedudukan yang sama dengan para sahabat? Tidak ada. Tak ada orang yang lebih mulia dari para sahabat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali sahabat itu sendiri. Kedudukannya terpuji, kedudukannya banyak disebut-sebut Quran. Tetapi orang-orang sekarang yang jauh dari Rasulullah, yang jauh dari para sahabat, niko-niko macam-macam di dalam
mengamalkan amalan zikir. Nah, itu yang tentu perlu diluruskan. Tuntunan zikir yang paling dekat dengan Allah, tuntunan zikir yang paling dekat dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita itu dibimbing oleh para muhaddis yang sahih. Mereka itu meriwayatkan hadis yang sahih-sahih. Contoh-contoh zikir itu yang menyelamatkan kita. Jadi tidak dibenarkan seseorang berzikir semau-maunya gitu. Apalagi tidak lagi mirip itu bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ya mirip-mirip konser tadi itu, mirip-mirip beatbox itu. Yang seharusnya lebih mencerminkan kualitas keislaman yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini barangkali dari saya. Semoga kita dibimbing oleh Allah ke jalan yang sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.